Kalau misalnya kita melihat di sini, satu hal yang pertama, tadi ketika Raja Charles itu berkuasa atau naik takhta, dan kemudian yang berpengaruh adalah di wilayah-wilayah seperti negara-negara persemakmuran. Gitu. Nah, itu adalah yang paling berpengaruh karena figur Raja Charles itu berbeda dengan figur Ratu Elizabeth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UI TV, bagaimana kabarnya? Semoga dimanapun dan kapanpun Sobat UI TV berada, kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Oke, selamat datang dalam acara Podcast Obral bersama pakar ngomongin hal yang lagi viral. Bersama saya, Tasya Agni Lestari. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dosen dari Prodi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Reski Utama atau yang biasa disapa dengan Mas Uta. Assalamualaikum Mas Uta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Mas Uta? Alhamdulillah baik, Tasya. Alhamdulillah baik juga. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait hal-hal yang baru saja hangat diperbincangkan nih Mas Uta, yaitu meninggalnya Ratu Elizabeth II. Seperti yang kita ketahui bahwa Ratu Elizabeth II baru saja meninggal dunia pada tanggal 8 September 2022 kemarin. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas terkait hal-hal menarik nih yang akan kita gali pada episode kali ini. Nah, yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa seluruh pecahan uang kertas dan uang koin di Inggris itu bergambar Ratu Elizabeth II. Dan selepas kematiannya ini, semua ini harus diganti. Nah, selain akan terjadi inflasi besar-besaran, kira-kira apalagi sih dampak yang akan dihadapi oleh Inggris, Mas Uta? Oke, baik. Mungkin saya akan merespon pertanyaannya terlebih dahulu ya, dari diksi mengatakan bahwa adanya inflasi besar-besaran. Saya kira kemudian tidak bisa dikatakan bahwa inflasi tersebut itu karena kematian Ratu Elizabeth. Inflasi yang terjadi di Eropa itu banyak diakibatkan oleh perang yang terjadi di Ukraina. Gitu, karena kemudian ada krisis energi di Eropa, kemudian juga bagaimana harga bahan pokok untuk di Eropa seperti gandum itu juga naik karena pasokannya berkurang yang berasal dari Ukraina dan juga Rusia gitu, dan sehingga inflasi yang terjadi di Inggris serta kemudian kalau kita lihat permasalahan yang ada sekarang seperti naiknya biaya hidup, kemudian apakah Inggris siap menghadapi musim dingin, itu memang satu permasalahan yang tetap akan terjadi jika ratunya tetap Ratu Elizabeth II gitu. Jadi untuk inflasi itu tidak dikarenakan meninggalnya Ratu Elizabeth. Kemudian yang kedua, saya ingin membahas tentang di pertanyaan itu terdapat penggantian figur di dalam mata uang, di dalam uang kertas. Nah, di dalam uang kertasnya ini kita bisa melihat bahwa ini akan sama saja seperti negara lain di dunia ketika mengganti uang kertas. Jadi sama misal seperti Indonesia, ketika kita mengganti uang kertas, seperti kita tahu bahwa ada uang kertas pecahan yang baru, dan itu akan mungkin baru akan terganti 4-5 tahun gitu. Bahkan pecahan uang yang 10 tahun sudah beredar lama pun kita masih bisa temukan ya di Indonesia, tapi itu tergantung regulasi setiap negara. Nah, jadi saya pikir tidak akan kemudian menyebabkan inflasi itu, karena yang ditukar itu adalah seperti redenominasi di mana kemudian nilai itu berubah tetapi nilainya sama, hanya bentuk kertasnya yang berubah. Nah, kemudian permasalahan apa saja yang dihadapi sebenarnya oleh Britania Raya. Nah, di sini menurut saya adalah tantangan bagi Raja baru itu untuk mempertahankan kesatuan dari Britania Raya itu sendiri, gitu. Jadi bagaimana kemudian isu pelepasan diri Skotlandia oleh orang-orang nasionalis, kemudian ketika setelah Brexit,
Kemudian ada isu isu perbatasan antara Irlandia Utara dengan Republik Irlandia, bagaimana kemudian pergerakan barang dan jasa itu berlangsung di Irlandia dan itu ingin diubah. Dan sebenarnya kita bisa melihat bahwa PR ini itu ada lebih pada Perdana Menteri Inggris yang baru sekarang, Liz Truss. Sementara kepada rajanya sendiri, nah raja itu adalah seorang figur yang mempersatukan Britania Raya gitu. Jadi ya simpulannya banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Raja Charles, terutama ya tadi misalnya misalnya lepasnya Skotlandia, misalnya independence of Scotland. Nah, di sini mungkin pada masa Ratu Elizabeth, Skotlandia masih menginginkan Ratu Elizabeth menjadi ratunya, tapi kemudian ketika Charles, belum tentu hal yang sama itu diinginkan oleh orang-orang nasionalis di Skotlandia. Oke, baik. Sangat menarik ya, Mas Uta. Jadi, inflasi itu terjadi bukan karena meninggalnya Ratu Elizabeth, melainkan banyak faktor-faktor dan tantangan yang harus dihadapi oleh Inggris ya, Mas Uta. Oke, baik. Selanjutnya, Inggris kan baru saja berganti Perdana Menteri dan tidak berselang lama kemudian, kepemimpinan negara pun berganti. Nah, apakah hal tersebut akan mempengaruhi politik luar negeri Inggris di tengah inflasi dan juga gejolak dunia, Mas Uta? Oke. Kalau misalnya kita melihat di sini, satu hal yang pertama, tadi ketika Raja Charles itu berkuasa atau naik takhta, dan kemudian yang berpengaruh adalah di wilayah-wilayah seperti negara-negara persemakmuran. Gitu. Nah, itu adalah yang paling berpengaruh karena figur Raja Charles itu berbeda dengan figur Ratu Elizabeth. Gitu. Dan kita sudah melihat beberapa negara di Karibia, saya ambil contoh seperti Antigua dan Barbuda, itu sudah menginginkan adanya voting ya, atau pemilihan agar Raja Charles itu tidak menjadi raja mereka kembali. Gitu. Nah, itu sebenarnya permasalahan republikanisme ini terjadi. Permasalahan republikanisme ini terjadi di beberapa wilayah di wilayah persemakmuran gitu, seperti di Australia itu juga wacana republikanisme itu menjadi satu diskusi di masyarakatnya. Kemudian bagaimana Perdana Menteri yang baru? Nah, banyak kemudian tantangan yang dihadapi oleh Inggris saat ini ya. Kalau kita lihat di Eropa, tentunya perang Ukraina. Gitu. Bagaimana kemudian Inggris itu berpihak pada Ukraina. Tapi permasalahannya sendiri di dalam negeri itu seperti yang saya bilang, ada permasalahan energi, ada permasalahan naiknya biaya hidup, inflasi yang terjadi di Inggris, di Britania Raya. Nah, itu apa yang kita bisa lihat sini, itu yang lebih akan diurus oleh si Perdana Menteri. Dan sementara Raja Charles itu tidak akan terlalu mengurus itu. Balik lagi, permasalahan ke Raja Charles itu lebih kepada dia sebagai figur pemersatu di negaranya dan juga negara-negara persemakmuran gitu. Sementara ketika kita membahas tentang isu yang lebih spesifik tentang pengelolaan negara, itu akan menjadi tantangan baru untuk Perdana Menteri baru. Oke, baik. Sangat menarik ya, Mas Uta. Oke, nah selanjutnya, apakah dengan meninggalnya Ratu Elizabeth II kemarin ini ada tatanan Inggris yang dirubah? Dan apakah ada pengaruh terhadap negara-negara persemakmuran? Oke. Jadi ketika kita melihat tatanan tidak berubah ya, masih tetap sama. Tetapi ketika kita melihat negara-negara persemakmuran, tadi seperti yang sudah saya katakan, bahwa negara-negara persemakmuran itu dia selama ini mereka itu punya atau terikat dengan persona atau figur dari Ratu Elizabeth itu sendiri. Nah, sementara ketika takhta itu berganti, nah begitu juga dengan bagaimana persepsi masyarakat di negara-negara persemakmuran
kalau dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan Commonwealth Realm, untuk membedakan dengan Commonwealth of Nation yang itu adalah organisasi negara-negara bekas jajahan Inggris ya. Nah, di dalam Commonwealth Realm ini seperti misalnya Kanada, Selandia Baru, Australia, Papua Nugini, mereka kemudian banyak hal-hal yang berkembang gitu di masyarakatnya. Bagaimana kemudian masyarakatnya memandang raja baru ini? Karena kalau misalnya kita telusuri kehidupan raja ini, saya lagi Tasya mungkin belum lahir ya pada masa-masa kejadian Raja Charles, kemudian Putri Diana gitu pada saat itu, dan apa skandal yang terjadi gitu, dan itu kemudian berdampak pada citra dari Raja Charles itu sendiri gitu. Nah, kemudian ketika dia naik tahta, kita sudah melihat beberapa negara persemakmuran yang mereka mencoba untuk menggeser posisi dari Raja Charles ini sebagai kepala negaranya mereka. Ini kan seperti yang sebelumnya sebenarnya pada masa Ratu Elizabeth, Barbados ya, yang paling baru yang dia menjadi republik gitu. Jadi mungkin gonjang-ganjing itu akan lebih terasa di negara-negara persemakmuran dengan naiknya Raja Charles. Oke, sangat menarik. Jadi memang tatanan di Inggris itu tidak berubah ya, tapi akan ada pengaruh terhadap negara-negara persemakmuran. Oke, baik. Selanjutnya nih Mas Uta, apakah ada pengaruh secara langsung atau tidak langsung dari meninggalnya Ratu Elizabeth terhadap Indonesia dari segi ekonomi, politik, dan lain sebagainya, Mas Uta? Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada atau tidak akan terlalu berpengaruh bagaimana pergantian Ratu Elizabeth menjadi Raja Charles. Karena memang hubungan luar negeri antara Indonesia dengan Britania Raya itu dilakukan oleh dan dengan Perdana Menteri dari Britania Raya. Jadi kemudian tidak dilakukan secara langsung dengan raja. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana kemudian hubungan diplomasi, perdagangan dan sebagainya akan tetap berjalan seperti biasa gitu, karena yang menentukan adalah parlemen di Inggris dan juga Perdana Menterinya nanti. Jadi Raja Charles yang berganti tidak akan terlalu berpengaruh. Ini akan berbeda ketika melihat hubungan antara misalnya Australia dengan Britania Raya gitu, karena di Australia itu Raja Charles adalah raja mereka gitu, dan itu akan berpengaruh pada persepsi masyarakat, parlemen dan sebagainya. Begitu juga dengan di Kanada dan negara-negara persemakmuran lainnya. Tetapi ketika kita melihat negara seperti Indonesia yang tidak memiliki ikatan di dalam persemakmuran, maka kita tidak akan terlalu terdampak dari bergantinya kepemimpinan ini. Yang akan berdampak pada kita adalah jika Perdana Menterinya mungkin berganti ke orang yang lain yang lebih berfokus pada hubungan Inggris dengan negara-negara mungkin di luar Asia Tenggara gitu. Itu mungkin akan lebih berdampak pada kita daripada pergantian menjadi Raja Charles ya. Meskipun ya Raja Charles pernah berkunjung ke Indonesia ya, tahun 89 kalau saya tidak salah, dan tahun 2008 gitu. Nah, tapi ya seperti itu, jadi saya bisa bilang bahwa tidak akan terlalu berpengaruh kepada hubungan Indonesia dengan Britania Raya gitu, karena ada hal yang lebih berpengaruh lagi, tuh perang Ukraina itu mungkin akan lebih berpengaruh daripada pergantian Raja Charles menjadi raja di Britania Raya. Oke, baik. Jadi memang pergantian kepemimpinan ini tidak terlalu berpengaruh kepada Indonesia ya, Pak. Nah, terima kasih ya Mas Uta atas penjelasannya. Sangat menarik nih terkait episode kita kali ini yang membahas terkait meninggalnya Ratu Elizabeth II. Nah, mungkin teman-teman juga semoga dapat memahami ya apa yang telah kita bahas dalam episode kali ini. Mungkin teman-teman juga bisa komen nih kira-kira mau bahas apa di episode selanjutnya. Karena nanti kita akan bahas terkait topik-topik menarik
menarik lainnya di podcast Obral. Nah, mungkin teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih sekali lagi Mas Uta atas kesempatannya. Mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.